Halo teman-teman, jumpa lagi bersama gua Mirsyah. Di video kali ini gua nggak ngebahas aplikasi seputar arsitektur teman-teman, mau itu Lumion, SketchUp ataupun AutoCAD. Di sini gua mau ngomong doang. Gua mau coba bikin konten baru di YouTube gua teman-teman, kayak storytelling kayak gitu. Gua mau ceritain apa yang gua rasain teman-teman. Dan fokus bahasan kali ini adalah tentang fenomena yang berkembang saat ini teman-teman ya. Kayak orang itu dikit-dikit tersinggung, kemudian orang dikit-dikit update status ngeluh, dan orang itu gampang nyindir orang lain teman-teman ya. Sebenarnya fenomena ketersinggungan ini udah lama gua tahu teman-teman, kayak dikit-dikit orang tuh nyinisin muka orang lain, kemudian dikit-dikit kayak tadi update status ngeluh, dan dikit-dikit nyatet mungkin ya. Dan masih banyak lagi teman-teman. Di sini gua mau coba sedikit bahas hal itu dengan buku yang pernah gua baca teman-teman ya. Mungkin teman-teman juga udah pada tahu buku ini karena buku ini cukup familiar beberapa waktu yang lalu teman-teman. Dan bukunya adalah Filosofi Teras ya. Gua mau coba disclaimer dulu teman-teman. Di sini gua udah pernah nuntasin baca buku ini, tapi bukan berarti gua udah bisa ngelakuin semua hal yang ada di dalam bukunya teman-teman ya. Gua juga di sini masih belajar. Kemudian gua juga bukan penganut stoik teman-teman. Di sini fokus bahasan gua hanya menceritakan apa yang gua rasain doang. Kayak keresahan kali teman-teman ya. Anyway, gua mau coba buka di halaman 165 teman-teman. Di sini ada kalimat yang gua tandain. Kalimatnya itu cukup pendek teman-teman ya. Buffer itu sumber dari segala masalah teman-teman. Mungkin contohnya itu kayak kita lagi di kantor atau di suatu tempat dan melihat ada teman kita teman-teman, kita refleks buat nyapa kayak, lu mau kemana? Kemudian orang itu kayak ngelengos doang teman-teman tanpa ada respon apapun. Nah, gimana perasaan lu? Lu bakal kesel atau bakal kayak gimana gitu ya. Nah, berdasarkan buku ini teman-teman, kalau misalkan kita nggak dapat respon bagus dari orang lain, kita tuh nggak boleh kesel atau ngedumel teman-teman ya, karena respon orang lain itu di luar kendali kita berdasarkan buku Filosofi Teras ini. Atau contoh lainnya kayak kita udah ngelakuin kebaikan ke orang lain teman-teman, tapi orang itu kayak ngelengos doang dan nggak bilang makasih apa-apa. Lu bakal gimana teman-teman? Lu bakal kesel dan bilang di dalam hati lu kayak, gak bakal gua bantuin lagi lu ntar. Atau lu bakal biasa aja sambil oke ya sudahlah sabar. Atau bakal kayak gitu teman-teman ya. Gua jadi teringat kisah dari Rasulullah SAW teman-teman. Mungkin teman-teman juga udah pada tahu kisahnya karena kisah ini cukup familiar sekali teman-teman. Banyak pemuka agama yang udah membawakannya ya. Jadi pada waktu beliau wafat, salah satu sahabat beliau yang bernama Sayyidina Abu Bakar bertanya kepada istri Rasulullah teman-teman, yang sekaligus anak dari beliau gitu ya. Namanya Siti Aisyah. Kurang lebih singkatnya seperti ini teman-teman. Ya Aisyah, perilaku dan tingkah laku apa dari Rasulullah yang belum saya lakukan, kata Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Aisyah menjawab, semua perilaku dan kebiasaan Rasulullah udah ayah lakukan semua, kecuali satu. Apakah itu? Kata Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Aisyah menjawab lagi, Rasulullah selama hidupnya sering memberi makan pengemis Yahudi buta teman-teman katanya. Mendengar hal itu kemudian Sayyidina Abu Bakar bergegas untuk mencari pengemis Yahudi buta sambil membawakan makanannya teman-teman. Setelah dicari akhirnya Sayyidina Abu Bakar menemukan keberadaan pengemis Yahudi buta itu teman-teman dan memberi makan beliau dengan cara menyuapinya. Pada saat menyuapinya, Sayyidina Abu Bakar kaget karena pengemis Yahudi buta ini mengeluarkan statement dan komentar jelek tentang Rasulullah teman-teman. Pengemis buta ini benar-benar menjelek-jelekan dan berkata bahwa Nabi Muhammad itu pembohong, Nabi Muhammad itu pendusta. Mendengar statement tersebut, Sayyidina Abu Bakar sedikit agak emosi dan cara menyuapinya itu sedikit kasar teman-teman. Akhirnya pengemis Yahudi buta ini merasa ngeh teman-teman karena yang biasa nyuapinya itu berbeda. Kalau ini agak kasar, yang biasanya itu kayak penuh dengan kelembutan, penuh dengan kesabaran. Kemudian pengemis Yahudi buta ini berkata, "Hei, kamu siapa? Kayaknya kamu bukan orang yang biasa nyuapin saya." "Iya, saya bukan orang yang biasa nyuapin Anda. Saya Abu Bakar, sahabat Rasulullah SAW," katanya. "Yang biasa nyuapin Anda sudah wafat beberapa waktu yang lalu dan beliau adalah Rasulullah," kata Sayyidina Abu Bakar teman-teman. Mendengar jawaban dari Sayyidina Abu Bakar, pengemis Yahudi buta ini sangat kaget sekali teman-teman dan bercampur sedih. Karena orang yang biasa nyuapin dia tiap hari dengan penuh kelembutan, dengan penuh kesabaran, itu adalah orang yang dia jelek-jelekan teman-teman. Orang yang sangat dia benci. Dan orang tersebut sudah wafat. Di akhir kisah ini pengemis Yahudi buta itu masuk Islam teman-teman. Kisah ini sudah banyak sekali yang menyampaikan teman-teman, mengisahkan betapa mulianya akhlak dari Rasulullah SAW.
Tentunya kisah ini hanya sebatas pedoman karena kita nggak mungkin bakal menyamai akhlak seperti Nabi Muhammad SAW, teman-teman ya. Setidaknya gua mau coba nerapin di pikiran gua untuk menjalani hidup itu ngambil referensi atau pedomannya dari kebiasaan-kebiasaan Rasulullah, teman-teman. Dan dari kisah Rasulullah ini gua ngerasa ada hubungannya dengan buku Filosofi Teras, teman-teman. Artinya kita itu hanya sampai di berbuat baik ke orang, urusan orang lain berbuat baik ke kita, atau ngerespon yang nggak baik, atau nggak ngerespon sama sekali, itu di luar kendali kita, teman-teman, berdasarkan buku Filosofi Teras ya. Dan orang-orang yang gampang tersinggung, orang-orang yang gampang ngeluh itu adalah orang-orang yang terlalu fokus ke hal-hal di luar kendali mereka, teman-teman, berdasarkan buku dari Filosofi Teras ini. Yang bisa kita kendalikan itu hanya pikiran kita, tindakan kita, dan respon kita kepada orang lain, teman-teman. Nah, itu yang perlu kita maksimalkan, teman-teman ya. Kemudian di awal video gua ada bilang, teman-teman, kenapa orang itu gampang tersindir atau orang itu kenapa gampang nyindir orang lain, teman-teman ya. Nah, seumpama ada dua orang, A dan B. A ini nyindir yang B, kemudian B merasa tersindir, teman-teman. Menurut teman-teman siapa yang salah? Terkait hal ini gua udah coba diskusi dengan pasangan gua biar dapat sudut pandang lain gitu ya, nggak cuman ngandelin pikiran gua doang. Nah, kalau menurut gua, seumpama ada pihak yang perlu disalahkan, yang salah itu yang tersindir, teman-teman ya. Tentunya ini subjektif, pasti banyak pro kontra. Nah, kenapa gua bilang yang salah itu yang tersindir? Karena menurut gua kayak gitu, teman-teman. Gua nggak tahu dapat input dari mana terkait hal ini. Gua ngerasanya seumpama kita mau ngucapin kata-kata, mau itu positif atau negatif, setelah kata-kata itu keluar dari mulut, kayak di sini kata-kata nih, teman-teman. Si kata-kata ini kalau menurut gua berubah jadi netral, teman-teman, ya nggak positif, nggak negatif. Kemudian tergantung kita nangkap kata-kata ini di pikiran kita tuh mau jadi sesuatu hal yang positif atau negatif gitu, teman-teman ya. Jadi menurut gue itu tergantung dari kita sendiri nangkap kalimat itu mau sebagai apa gitu ya. Seumpama kita dapat kata-kata dari orang lain itu berupa cacian, makian, atau komentar-komentar. Kalau kita nganggap kalimat-kalimat tersebut kayak sumber energi buat ningkatin kualitas diri kita, gue yakin gak bakal tersinggung, teman-teman. Kita malah jadi pribadi yang lebih baik kayaknya ya, insya Allah. Cuman balik lagi, karena gue dapat input juga dari orang lain, terutama pasangan gue. Sebenarnya yang salah itu emang keduanya, teman-teman. Cuman yang lebih salah lagi yang tersindir gitu ya. Nah, kenapa sih yang menyindir juga salah? Yang menyindir juga salah karena dia itu ngeluarin kata-katanya nggak bagus, teman-teman ya. Kata-kata cacian, kata-kata makian. Jadi kita itu ngomong ke orang juga mesti hati-hati dalam pemilihan katanya gitu, teman-teman ya. Cuman bukan sebagai patokan buat dapat respon baik dari orang lain, teman-teman ya. Artinya mau kita ngomong sebaik apapun, terus kita dapat respon yang nggak bagus, itu udah di luar kendali kita, teman-teman ya. Itu bukan tugas kita lagi gitu. Oke, teman-teman, kayaknya cerita ini cukup sampai di sini dulu. Semoga video ini ada manfaatnya buat teman-teman semua. Di konten storytelling gua berikutnya, gua masih ngebahas buku Filosofi Teras, teman-teman. Dan seumpama teman-teman ada masukan atau kritik saran, silahkan teman-teman isi di kolom komentar, teman-teman ya. Dan jika teman-teman suka dengan video gua, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe channel ini, teman-teman. Sampai ketemu di konten gua berikutnya. Terima kasih.